Nggak pernah saya punya mobil komersial dan nggak pernah tertarik untuk beli mobil komersial apalagi pick up. Tapi mobil di sebelah saya ini, Toyota Hilux Rangga, sejak pertama kali diperkenalkan di pameran sampai akhirnya launching, langsung menarik perhatian saya. Karena apa? Bentuknya keren sekali. Jadi di video ini saya akan memilih Rangga mana yang saya beli. Loh kok langsung beli aja? Emang mau buat apa? Ya itu sebenarnya alasan yang saya cari. Saya pengen mobil ini. Cuman saya bukan pengusaha toko bangunan, bukan pengusaha yang butuh angkut-angkut barang. Jadi nggak menemukan alasannya apa. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah alasan. Feral kan drifting ya. Drifting dia itu kadang-kadang kalau ke sirkuit mau latihan, itu tuh butuh mobil servis buat bawa spare part, bawa gearbox, bawa macam-macam. Nah akhirnya daripada ngerepotin tim kan, garasi drift mungkin harus bawa banyak atau garden speed harus bawa truknya. Nah saya pakai Rangga ini, minimal alasannya udah ada. Oke, nah pertanyaannya Rangga yang mana? Makanya di sebelah saya ini ada dua buah Rangga dengan dua trim berbeda dan dua mesin berbeda. Di sebelah kiri saya ini ada varian diesel dengan trim yang standar. Di sebelah kanan saya ada varian bensin dengan trim yang high. Dan di video kali ini saya akan pertama kalinya untuk nyetir Rangga yang dalam keadaan standar. Saya udah pernah nyetir Rangga di Mandalika yang versi modifikasi balapnya keren sekali mobilnya. Tapi sekarang saya akan coba dalam kondisi standar, mesin mana yang mesti saya pilih, trim mana yang mesti saya pilih. Dan ada satu kejutan lagi. Karena test drive Rangga dengan tanpa beban itu sudah biasa, saya minta ke Toyota untuk mengirimkan 2 unit tes yang sudah diberi beban. Jadi semuanya ada beban dan bebannya ini nggak main-main. 1.200 kg, 1,2 ton sesuai dengan kemampuan maksimal yang direkomendasikan untuk mobil ini. Jadi Anda bisa lihat pernya jadi ceper di belakang sekarang, dan satu bermesin bensin, satu bermesin diesel dengan beban yang sama. Dan tujuan dari video ini adalah saya menentukan kira-kira saya mau beli yang mana. Udah, pokoknya saya udah punya alasan, artinya udah tinggal pilih varian dan trim yang mana. Sekarang kita lihat mesinnya dulu. Jarang sekali mobil komersial di kelasnya, atau seingat saya malah nggak ada ya, yang menawarkan 2 jenis mesin. Jadi ada mesin bensin, ada mesin diesel. Kita lihat dulu yang mesin bensin. Mesin bensinnya ini 2000 cc, 4 silinder injection yang memberikan tenaga 139 PS dan torsinya 183 Nm. Dia menyalurkan tenaganya ke 2 roda belakang lewat transmisi 5 speed manual. Sedangkan yang diesel ini besar, 2400 cc turbo diesel, dan dia menghasilkan tenaga juga lebih besar, 149 PS, dan torsinya itu bahkan mencapai 343 Nm. Menyalurkan tenaganya ke 2 roda belakang lewat transmisi manual 5 speed dan transmisi otomatis 4 speed. Jadi dia ada transmisi otomatisnya juga, dan transmisi otomatisnya ini memiliki torsi yang lebih besar mesinnya. Jadi di varian transmisi otomatis torsinya mencapai 400 Nm. Jadi ada 2 pilihan mesin. Kenapa mesti ada 2 pilihan mesin? Well, kalau Anda butuh yang beban berat, torsi yang besar, maka diesel ini akan memberikan pengendaraan yang lebih effortless, lebih kuat menarik beban, dan tentunya konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Tapi bensin ini dia memiliki fleksibilitas. Jadi untuk area-area tertentu di Indonesia kita sering dengar solar itu susah untuk didapat, atau bahkan bahan bakar diesel itu susah untuk didapat, ngantri sampai berjam-jam.
karena kebanyakan mobil komersial itu juga menggunakan diesel. Nah, kalau Anda tidak ingin usaha Anda menggunakan mobil ini membuang waktu mengantri BBM, bensin ini pilihan yang tepat. Nah, kalau buat saya nggak masalah untuk ngantri BBM karena kita di Indonesia. Saya juga nggak harus juga torsinya sampai 400 Nm. Tapi sekarang saya mau lihat yang mana yang lebih cocok buat saya untuk dikendarai. Sekarang kita tutup kapasitasnya dulu, tapi sebelum saya jalan, saya mau liatin sejumlah highlight dari mobil ini. Satu faktor utama yang bikin saya pengen mobil ini jelas adalah bentuknya. Toyota mau bekerja keras membuat desain yang menarik hanya untuk sebuah mobil komersial. Padahal mobil komersial itu nggak perlu menarik, yang penting tuh fungsi, yang penting gimana performanya untuk cari cuan. Nah, tapi Toyota mendesain mobil ini super keren. Lihat ini. Jauh sekali kelas desainnya dibandingkan mobil komersial yang lain. Tapi dia ada fungsionalnya juga. Bumper, ini adalah bumper 3 pieces. Jadi dia dibagi di 3 bagian yang terpisah. Maksudnya apa? Supaya kalau terjadi kerusakan, perbaikan atau penggantiannya tidak perlu menyeluruh, bisa per panel saja mana yang rusak. Lampunya lihat, ini segi 8 yang modern seperti robot gitu ya. Seperti ini pas banget tuh jadi mobil ini tuh. Kalau di Star Wars tuh ada tentara robot yang pakai baju putih dan paduannya hitam, ini kayaknya cocok banget mereka pakai mobil ini. Nah, kemudian mobil komersial juga biasanya kan mesin di bawah jok. Sehingga crumple zone-nya sangat sedikit atau bahkan hampir nggak ada crumple zone-nya. Ini ada crumple zone-nya ya, kita nggak pengen nabrak. Tapi misalnya sesial-sialnya hari sial nggak ada di kalender, nubruk gitu. Ini masih ada bumper yang tebal, ada crumple zone sehingga lebih aman buat di dalamnya. Kalau belakangnya, baknya, kalau bentuk bak sih sama aja ya. Tapi kita lihat nih baknya ya. Ini bak lebarnya 1,7 meter, panjangnya lebih dari 2,3 meter. Makanya volumenya ini bisa menampung bahkan sampai 56 botol galon air mineral di sini. 56. Dan itu cuma satu baris ya, nggak ditumpuk gitu, cuma satu level aja. Kemudian mobil ini juga memiliki bukaan bak, ada pilihan, ada yang one way, ada yang three way, jadi bisa dibuka satu aja di belakang atau dibuka dari samping. Kalau buat saya sih sebenarnya saya nggak terlalu perlu yang dibuka dari samping, buat spare part kita dari belakang aja cukup. Terus dia bisa sanggup 1,2 ton, baik yang bensin maupun yang diesel kapasitas angkutnya, yang mana itu sangat besar. Jadi kalau udah pakai Hilux Angga nggak perlu lagi overload, over dimension karena dimensinya udah gede dan load capacity-nya juga sudah sangat besar. Dan untuk menunjang keselamatan ini juga ada built-in roll bar di sini. Jadi sebenarnya ini ya sedikit menambah keamanan ya, karena ini bukan di las ke sasis, tapi minimal dia masih ke bodi monokok depannya ini, ke bodi depannya. Dia bukan monokok ya, dia pakai sasis tapi ke bodi depannya ini roll barnya. Dan minimal roll bar ini akan menjaga barang kalau misalnya Anda cukup tinggi barangnya itu tidak mengenai kaca dan melindungi kabin. Nah, di atas ini juga masih ada dudukan untuk roof rack. Jadi bisa Anda pasang roof rack untuk menambah lagi kapasitas angkut sampai 75 kg. Jadi hampir 1,3 ton yang bisa diangkut oleh mobil ini. Kemudian dia ada 2 trim. Jadi biasanya mobil komersial ya udah mobil komersial aja. Tapi ini ada 2 trim. Trim yang standar dan yang high. Ini bisa dibedakan kalau dari luar, ini yang bensin ini dia trimnya yang high karena menggunakan ban 16 inci. Sedangkan yang standar itu menggunakan ban 14 inci. Lampu, bumper semua sama, tapi untuk yang high, dia joknya sudah ada headrest. Sudah ada headrest di sini. Sedangkan kalau yang standar belum ada headrest. Tapi sebenarnya belum ada headrest juga tidak mengurangi unsur keselamatan terlalu banyak, karena tetap kepala bisa ketahan ini. Cuman ya kejeduknya lebih sakit aja kan kalau terantuk ke belakang. Nah ini bangkunya standar. Kemudian yang high grade juga sudah menggunakan airbag, ada ABS juga di sana.
Tapi lihat ini, yang low trim sekalipun dia sudah pakai audio. Jadi sudah audio, AC itu udah standar semua. Power window ya nggak ada karena memang ini mobil komersial. Yang penting fungsional. Tapi lihat, aduh, bentuk spakbornya aja kayak robot. Keren banget deh ini mobil. Tulisan Toyotanya nih kayak Toyota zaman dulu nih, bukan model baru. Jadi ada unsur retronya, ada unsur modernnya. Dah nggak ada lawan deh bentuknya kalau untuk kelas komersial. Nah, yang saya suka juga di sini, ya di sini ada pelindung bagian bawah sini supaya tidak terlalu terekspos. Bahkan juga sedikit mengamankan kalau misalnya ada motor atau orang gitu ya, nggak gampang untuk masuk ke kolong mobil ini karena ketahan gitu ya. Dia ketahan sama panel ini dan membuat profilnya tuh jadi lebih aerodinamis. Lampu belakang standar sama aja. Sekarang kita lihat ke dalamnya yuk. Kita lihat yang high grade nih di sini. Oke. Nyalain dulu karena panas sekali. Dia harus di-coupling. Kita syuting ini di distrik otomotif di PIK 2, tempat yang sangat nyaman untuk membuat konten atau membuat usaha di sini. AC, standar Toyota dingin sekali. Audio dia sudah ada 2 buah airbag ya untuk yang high grade ini. Bahkan untuk high grade yang diesel dia tersedia juga dalam transmisi otomatis. Tapi kalau untuk yang bensin tidak ada transmisi otomatis, hanya ada transmisi manual. Kemudian udah ada outlet 12 volt di sini kalau untuk ngecharge. Memang tidak ada USB slot, USB-C, tapi ada USB slot di audionya. Nah, dia bisa ngecharge di sini atau kalau mau pasang tambahan bisa pasang tambahan di sini. Ada 2 buah cup holders. Basic mobilnya, tapi ya memang kita membutuhkan mobil yang basic karena ini untuk usaha. Tidak perlu kemewahan berlebih. Tapi sebenarnya kalau kita bisa kreatif ya, ini mobil bisa dimodifikasi untuk banyak hal sih. Saya pernah lihat yang di Mandalika dimodifikasi untuk balap. Dimodifikasi jadi mobil nyaman juga bisa. Ini banyak banget nih tombol-tombol yang bisa tempat-tempat untuk tombol yang kita bisa taruh di sini. RPM belum ada, hanya speedometer ya, nggak terlalu perlu juga. RPM kita nyetir pakai feeling. Posisi nyetir cukup ergonomis loh untuk ukuran mobil komersial karena dia juga pakai bonnet ya, jadi posisi nyetirnya tuh lumayan lurus, beda dengan pick up di kelasnya yang setirnya tuh masih agak begini nih. Ini posisi nyetir yang sangat manusiawi. Rem parkir di sini semuanya ergonomis, ada apar juga di sini. Nah, enak kok, mestinya sih enak ya nyetirnya ya. Oke, sekarang saya mau coba yang high grade dengan mesin bensin dulu. Haha, Toyota Rangga bensin yang high grade. Jadi saya tadi sebelum berangkat itu teleponan sama temen di Toyota Astra Motor, nanya itu beban tuh sebenarnya berapa sih, karena saya diinformasikannya 1,2 ton ya, tapi kok kelihatannya kayak banyak banget. Ternyata bener loh, lebih dari 1,2 ton di belakang itu 1,5 ton. Loh, saya bilang bukannya mobilnya kemampuan maksimalnya itu 1,2 ton, kok dikasih 1,5 ton. Terus mereka bilang 1,2 ton itu adalah yang direkomendasikan. Kalau mobilnya sendiri sebenarnya kemampuannya lebih dari itu. Bahkan ini sampai 1.500 kg aja di belakang nggak kerasa berat mobilnya, padahal ini yang bensin loh, bukan yang diesel, kayak normal aja semuanya. Nah, terus saya bilang lagi kalau dari mobilnya sendiri tuh sebenarnya kuatnya sampai berapa. Ternyata dari sisi teknis mobil ini bahkan sampai 2 ton lebih, mungkin 2 ton lebih dikit ya, itu masih bisa. Tapi memang untuk muatan 2 ton atau lebih tidak bisa menggunakan per daun yang masih standarnya, karena per daun yang standarnya ini akan bikin mobil itu jadi kayak mendangak gitu ya, karena beratnya
terlalu berat. Tapi saya dengar-dengar di aftermarket itu sudah ada yang menyediakan paket suspensi yang udah dibuat dengan ini ya, dibuat dengan perhitungan semua untuk bobot 2 ton untuk di Toyota Hilux Rangga ini. Karena mobilnya sendiri sebenarnya capable. Tapi kalau saya pribadi selalu menyarankan ke Anda, ikuti ini batas rekomendasi. Walaupun mobilnya mampu, remnya mampu, tenaganya mampu, tapi semakin enteng muatan yang kita bawa akan semakin aman. Apalagi kalau untuk kecepatan tinggi di jalan tol ya. Tapi kalau mungkin untuk jarak dekat di pedesaan, minimal mobil ini capable sampai 2 ton secara teknis. Nah, apa yang saya rasakan pada saat nyetir Rangga ini? Safe. Nggak pernah rasa itu saya dapatkan ketika saya bawa mobil komersial lain. Karena pesaing dari Toyota Rangga ini itu semuanya, kayaknya hampir semuanya ya, menggunakan mesin di bawah jok, yang itu mungkin untuk mengefisiensikan ruang, tapi mengorbankan faktor keselamatan. Ya, kalau Anda pengusaha memang mungkin bukan Anda yang nyetir, tapi SDM Anda, driver Anda berada di resiko lebih besar ketika mobil komersialnya tidak ada moncongnya. Dan ya, pengusaha yang baik selalu tahu bahwa SDM itu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga, dan nyawa itu bisa lebih kecil resikonya hilang pada saat tabrakan kalau kita punya moncong dan rumble zone. Jadi ya itu, saya rasanya safe, dan ini halus untuk ukuran mobil komersial, terutama dengan ada beban 1,5 ton di belakang. Jadi empuk bandingannya. Ya pastilah kalau nggak ada beban pasti belakangnya keras, tapi ketika beban 1,5 ton jadi 1,5 ton itu artinya lebih berat dari Toyota GR Yaris. Toyota GR Yaris itu nggak nyampe 1.300 kg. Artinya nih 200 kg lebih berat muatan di belakang ini dibanding Toyota GR Yaris. Dan nggak ada rasa struggle tuh, nggak ada gitu loh. Di mobil ini nggak mentok juga suspensinya. Tuh, empuk kayak itu nggak ada. Kalau dibelokin, yes, namanya juga mobil komersial, bukan mobil untuk bermanuver. Kalau dibelokin, ya jangan ini deh. Jangan aneh-aneh kalau bawa mobil komersial, bawa bobot 1,5 ton di belakang, memang harus halus nyetirnya. Nah, kemudian itu, kalau Anda bisa lihat nih di gambar ada side guardnya kan, pelindung samping itu yang warna hitam. Ternyata itu adalah memang aturan. Jadi kalau misalnya bak itu tingginya di atas 80 cm, harus pakai pelindung. Benar saya bilang tadi, untuk menghindari motor, pesepeda atau pejalan kaki itu masuk ke dalam kolongnya. Tapi sayangnya tidak banyak yang menuruti aturan tersebut. Karena itu untuk keselamatan bersama. Tapi Toyota, mereka taat peraturan dan mereka tetap memasang pelindung samping itu, yang menurut saya malah membuat mobilnya jadi terlihat lebih keren. Coba kalau itu nggak ada, jadi komplain. Jadi lebih keren, lebih aman, dan lebih aerodinamis. Tinggi gigi 3, kita gas. Ya tetap nambah kecepatannya. Memang nggak enteng karena total bobot mobil ini udah 2,5 ton lebih mungkin ya. Tapi tetap masih terjadi akselerasi yang positif, tidak kenceng tapi tetap bisa. Nah, kalau kita dari gigi 1 ya, oke. Nah, masih positif loh akselerasinya, 60, 70, 80. Untuk mobil komersial sih ini kuat ini mesin. Jadi kalau misalnya Anda tinggalnya di daerah yang mungkin tidak terlalu terjal tanjakannya, ini sih
bensinnya cukup, apalagi mesin bensin kan lebih hemat. Dan seperti tadi saya bilang, ketersediaan bensin itu lebih bagus kalau kita lihat dari sejarah ke belakangnya di Indonesia dibandingkan ketersediaan bahan bakar diesel yang kadang bisa ngantri sampai berjam-jam di daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian oktan berapa sih untuk bensinnya ini? Untuk bensinnya ini, oktan yang direkomendasikan untuk performa optimum adalah 92. Tapi mesinnya sendiri itu aman menggunakan oktan 90. Jadi Pertalite pun bisa Anda gunakan untuk mobil ini tanpa khawatir ada efek buruk ke mesinnya, karena tidak akan terjadi knocking. Sudah disiapkan memang untuk oktan 90 sekalipun. Ini nggak ada RPM ya, tapi ya kita bisa dengar dari suara mesinnya. Tapi memang menurut saya kalau ada RPM akan lebih keren aja gitu ya. Mungkin kalau buat dunia usaha nggak terlalu perlu ya, tapi kalau buat saya penggemar pengemudi itu kayaknya gemes gitu nggak ada RPM, padahal tempatnya ada. Atau mungkin di pengembangan selanjutnya ya. Konsumsi bahan bakarnya gimana? Terus terang saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba, tapi ya saya yakin tidak akan seefisien yang diesel. Ini saya nggak bisa nyoba karena juga nggak ada MID-nya, dan waktu saya juga nyoba mobil ini terbatas, nggak terlalu ramah. Mengesankan. Ini benar-benar nggak kerasa seperti mobil komersial sih. Sekarang kita coba yang diesel. Oke, sekarang kita udah di versi dieselnya. Posisi duduknya sama aja, nggak beda, cuman ya nggak ada headrest aja. Tapi kalau itu headrest kan buat menghindari leher patah kalau kita ketabrak di belakang. Ini sih leher nggak patah, cuman ya kepala benjol dikit. Oke. Ini karena ini yang standar varian, jadi dia cuma ada manual 5 speed. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba rasanya yang diesel. Oke, tidak ada airbag karena ini yang standar grade. Tidak ada ABS juga. Let's go. Oh, ini langsung yang kerasa jauh lebih effortless dibandingkan yang bensin. Ya mungkin kalau bebannya kosong mungkin mirip-mirip aja ya. Tapi begitu dikasih beban 1,5 ton di belakang, perbedaan torsi yang jauh tuh terasa. Di sini tuh kayak nggak ada beban gitu. Ini kita lihat ya. Kita lari 75, kita pakai gigi 5 juga deh sama kayak tadi ya. Sekarang kita gas. Oh, lebih cepet naiknya kemana-mana. Tuh, udah 90 sekarang. Terus kalau misalnya kita akselerasi dari gigi 2 ya. Oh, begitu turbonya masuk kenceng banget. Oh, 70, 80, 90, 100. Mobil komersial bawa 1,5 ton ke 100-nya gampang. Ya ini powerful sini. Mesin dieselnya, dan mesin dieselnya ya walaupun pada saat idle pasti lebih ada suara yang terdengar dan ada sedikit getaran, tapi ini hitungannya masih halus mesin dieselnya nih. Diesel modern soalnya. Kalau rasa pengendalian sama dengan yang bensin. Ya hanya beda berat di mesin aja, tapi nggak terlalu signifikan kalau misalnya kita udah bawa beban yang 1,5 ton seperti ini. Tapi enak loh bawa beban 1,5 ton tuh, jadi empuk mobilnya. Nah, terus untuk yang diesel ini ada varian yang Matic. Nah, ini menarik nih. Matic itu hanya ada di varian yang high grade, yang tinggi. Dan yang Matic itu dia spionnya sudah elektrik. Kemudian dia juga sudah power window. Seru aja gitu yang Matic-nya, cuman saya belum nyoba yang Matic-nya. Tapi kalau misalnya mau dimodifikasi gitu ya, digedein tenaganya, mungkin lebih enak yang manual.
Walaupun juga banyak sih diesel-diesel digedein tenaganya itu masih Matic gitu ya. Tapi Matic pasti enak tuh buat dipakai sehari-hari, karena Rangga ini adalah mobil komersial yang cocok dipakai oleh supirnya, juga cocok dipakai sama bosnya karena bentuknya keren banget. Dan variannya banyak banget Rangga tuh. Yang paling murah itu yang cuman sasisnya aja, jadi nggak pakai bak, sasisnya aja yang bensin standar itu harganya di 190 juta. Kemudian di atasnya tuh ada macam-macam tuh, ada bensin yang standar dengan bak yang model bukaannya one way, ada yang bukaannya three way, ada yang bukaannya ada 3 macam bukaan yang disediain. Kemudian juga untuk dieselnya juga banyak variannya. Sedangkan yang paling mahal itu adalah diesel high grade yang Matic. Dan Maticnya ternyata bukan 4 speed, tapi Maticnya 6 speed. Jadi Matic yang cukup modern itu harganya di 306. Jadi dari 190 ke 306 itu banyak variannya. Total ada 10 varian dari Hilux Rangga ini. Bahkan yang di tipe paling tinggi diesel yang high grade itu juga tersedia yang cuman sasis saja. Nah itu cocok misalnya buat Anda yang pengen bikin motorhome atau bikin macam-macam lah, karena kan ini prinsipnya ini kita bisa bangun apa aja di belakang. Bahkan auto driver juga udah punya satu Rangga yang lagi dibangun jadi mobile podcast. Jadi kita bisa melakukan podcast di atas Toyota Rangga. Jadi ada 10 varian dari 190-an juta sampai 306-an juta rupiah. Nah, balik lagi ke mesin dieselnya. Saya rasa sih kalau misalnya di tempat Anda tidak masalah dengan diesel, dengan bahan bakar solar atau bahan bakar diesel, itu rasanya ini lebih kuat, lebih perkasa. Walaupun memang yang bensin ketersediaan bahan bakarnya lebih banyak dan iya pastinya lebih halus. Walaupun yang dieselnya halus, yang bensinnya pasti lebih halus lagi. Tapi dua-duanya sama memberikan rasa yang aman ketika kita nyetir, posisi menyetir yang enak, bantingan yang enak kalau ada 1,5 ton di belakang. Tipe diesel yang kita coba ini varian standar. Nah, tadi saya pikir AC ini adalah standarnya di varian standar, tapi ternyata tidak. Di varian standar itu tidak ada AC, tapi AC itu bisa ditambahkan sendiri karena sekarang third party aftermarket itu sudah banyak yang menyediakan AC buat Rangga, terutama Denso ya, kalau nggak salah Denso itu menyediakan paket AC buat Rangga dan ini sudah dipasangkan AC untuk keperluan tes ini. Tapi kalau aslinya standar itu dia belum pakai AC. Tapi audio sudah ada. Audio itu single DIN untuk standar dan high grade, kecuali yang Matic yang diesel yang Matic itu double DIN audionya. Kemudian rasa aman itu yang nggak saya dapatkan di mobil komersial lain. Oke, setelah mencoba 2 varian, diesel ini memang lebih kuat, serta dia ada varian Matic-nya. Sedangkan yang bensin dia ketersediaan bahan bakarnya lebih banyak, dan kalau mau ditingkatkan tenaganya saya nggak tahu deh, banyak gampangan diesel apa bensin ya. Saya selalu berpendapat gampangan bensin, karena bensin RPM-nya bisa tinggi. Mungkin kalau kita gila kita bisa ganti cam segala macam. Tapi diesel juga sekarang sudah banyak yang bisa ngencengin. Tapi kalaupun nanti saya misalnya jadinya beli yang diesel, mau ngencengin, no cumi-cumi darat, kenceng boleh tapi tidak mengganggu yang lain, tidak ada asap tebal berlebihan. Jadi yang mana ya? Yang bensin atau yang diesel? Yang standar atau yang high? Itu nanti saya pikirin. Tapi yang jelas ini adalah mobil komersial terbaik, ternyaman, dan paling memberi rasa aman yang pernah saya coba. Bulet deh, kayaknya kita beli deh. Udah ada alasannya soalnya.
Nggak pernah se-excited ini saya nyetir mobil komersial, tapi Toyota Hilux Rangga ini emang beda. Ini kayak apa ya, mobil buat cari duit yang bisa juga dibeli buat hobi gitu loh. Karena bentuknya yang menarik. Dan saya sudah menentukan tipe mana yang mau saya beli. Yang mana? Ikuti konten saya selanjutnya. Yang jelas ini sekarang akan saya balikin ke Toyota. Terima kasih Toyota udah ngasih 2 unit tes, sudah repot-repot ngasih beban ke belakang juga. Sekarang saatnya saya berpikir-pikir sebentar sebelum melakukan SPK. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra ID jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Let's go to Toyota.